Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya adalah guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Umi Lubuk Linggau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210001241592. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 2 dengan materi Keragaman Agama di Indonesia yang saya laksanakan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak hebat Umi, anak pintar Umi, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita masih tetap belajar seperti biasa dan anak-anak Umi tetap dengan semangat yang kuat ya, semangat untuk belajar. Nah, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin baca doa. Baik, anak-anak Umi, pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah menjelaskan cara menghargai keragaman agama di Indonesia, menerapkan sikap menghargai keragaman agama di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan, ya, perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, kemarin kita belajar tentang berbeda itu indah, ya. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin perbedaan tentang diri, ya, diri kita dan teman-teman kita, baik yang ada di rumah, yang ada di sekolah, ya. Nah, pada hari ini kita akan melihat, anak Umi, kita akan mengetahui perbedaan yang ada di agama, ya. Kalau kita sekarang semuanya beragama apa? Islam, anak-anak Umi, ya. Nah, kita akan mengenal apa saja agama yang diakui di Indonesia. Nah, siapkan anak Umi untuk belajar hari ini, ya. Kita akan siapkan perlengkapan belajarnya. Tapi sebelum itu, kita sama-sama dulu biar lebih semangat anak ini, ya. Kita akan tepuk semangat, suara dan tepukannya harus semangat. Ayo ketua kelas pimpin, tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak Umi yang pintar dan hebat, ya. Oke, sekarang kita mulai anak Umi. Perhatikan, Umi akan sampaikan, anak Umi lihat di layar monitornya ada perbedaan agama yang ada di Indonesia, ya. Apa saja perbedaannya? Kita akan lihat bersama. Jadi semuanya silakan perhatikan. Bisa dibaca? Kelihatan ada tulisannya, Umi? Nah, ya, bisa dibaca? Ayo sama-sama kita baca. Yuk, 1, 2, 3. Berbeda itu indah.
Oke, sekarang kita perhatikan lagi. Sekarang terlihat ada tempat ibadah Anawi. Yang pertama, kita baca sama-sama. Tempat ibadah umat apa itu kira-kira Anawi? Kita sudah tahu karena kita sebagai umat Islam, benar masjid ya. Kita baca sama-sama. Agama Islam. Tempat ibadah masjid. Kitab suci Al-Quran. Hari keagamaan selanjutnya ada agama Katolik. Tempat ibadah kitab sucinya perhatikan gambarnya, itu adalah tempat ibadah umat Kristen. Kemudian kitab sucinya hari keagamaan Al-Paskah. Selanjutnya perhatikan tempat ibadahnya agama Buddha. Nah, lihat agama Buddha ya. Perhatikan gambar. Nah, itu ada umatnya sedang beribadah, ya. Lihat, itu adalah gambar pura. Kitab sucinya hari keagamaan. Selanjutnya lihat ramai ya, ada warna merah ya yang mencolok. Anak Umi lihat tempat ibadahnya, perhatikan. Itu agama Konghucu. Tempat ibadah Kristen. Kelenteng. Tempat ibadahnya tempat ibadah lagi kelenteng. Kita ya, lihat berbeda tempat ibadahnya juga berbeda. Sekarang dari gambar yang kita lihat tadi, berbeda tempat ibadah mereka, Naomi. Ada 6 tadi ya, 6 agama tadi. Bentuk tempat ibadahnya berbeda, mulai dari masjidnya, kemudian gereja, kemudian ada apa lagi tadi? Kelenteng, pura, ya, vihara. Nah, bentuk-bentuk tempat ibadah umat ya, yang 6 agama tadi berbeda-beda, Naomi. Nah, jadi kita harus juga menghargai, Anawi saling menghormati terhadap pemeluk agama lain ya. Kalau ada tetangga, teman-teman kita yang berbeda agama, kita harus menghormati mereka. Contohnya, kalau kita menghormati mereka bagaimana? Ada yang tahu? Kita harus menghormati, kata Umi tadi. Bagaimana caranya? Kita tidak mengejek, betul ya teman-teman ya. Kita tidak boleh mengejek. Melihat tempat ibadah yang berbeda, tidak boleh mengejek ya. Ini lebih bagus, itu lebih bagus, tidak boleh ya. Semua tempat ibadah itu bagus dan baik ya, menurut pemeluk agama masing-masing. Tuh, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas yang akan Umi bagikan ya. Anak Umi akan mengingat kembali bagaimana tadi perbedaan bentuk tempat ibadahnya, agamanya apa saja, kemudian ada kitab sucinya. Kitab suci setiap umat yang agamanya berbeda tadi yang ada di Indonesia ada 6 ya. Nah, sekarang Umi akan bagikan kelompok ya, kita berkelompok. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan, perhatikan tugasnya. Nanti dalam kelompoknya, kerjasamanya, anak Umi lihat, perhatikan tempat ibadah yang kita lihat tadi ya, kemudian samakan. Mana yang punya umat Islam, umat Kristen, yang punya umat Buddha, umat Hindu, dan Konghucu ya. Yang mana tempat ibadahnya, kemudian kitab sucinya apa ya. Jadi tugasnya nanti anak Umi kerja sama ya, tulis di lembar tugasnya masing-masing. Bisa? Oke, semangat? Tetap semangat. Dibagikan ya. Nah, perhatikan. Bisa ya dibaca sama-sama dulu. Setelah nanti baca, anak Umi samakan yang ada di dalam amplop ini ada nanti tempat ibadahnya. Anak Umi sesuaikan ya. Diskusi dengan temannya mana yang benar tempat ibadahnya. Bisa?
diskusi dalam kelompoknya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Kita mulai dari kelompok Syakila, silakan. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Mengenal nama agama di Indonesia. Islam, kitab suci, Al-Quran, tempat ibadah, masjid, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen, kitab suci, Alkitab, tempat ibadah, gereja, hari raya Natal dan Paskah. Hindu, kitab suci, Weda, tempat ibadah, pura, hari raya Nyepi. Katolik, kitab suci, Alkitab, tempat ibadah, gereja, hari raya Natal dan Paskah. Buddha, kitab suci, Pitaka, tempat ibadah, wihara, hari raya Nyepi dan Kuningan. Konghucu, suci Siti Uji, tempat ibadah, kelenteng, hari raya Imlek. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya silakan kelompok Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok 2 ini mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Oke, silakan. Agama Islam, kitab suci, Al-Quran, tempat ibadah, masjid, hari raya Idul Fitri, gereja, hari raya Natal Paskah. Hindu, kitab suci, Weda, tempat ibadah, gereja, hari raya Natal Paskah. Pitaka, tempat ibadah, wihara, hari raya Waisak. Konghucu, kitab suci, Siti Uji, tempat ibadah, kelenteng, hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok Bere, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Hari raya Idul Fitri. Kristen, kitab suci, Alkitab, tempat ibadah, gereja. Katolik, kitab suci, Alkitab, tempat ibadah, gereja, hari raya Paskah. Pitaka, tempat ibadah. Baiklah, Nak Naomi, tadi kita sudah melihat ya berbagai tempat ibadah ya. Kita mengenal juga apa nama kitab sucinya ya, yang agama yang diakui di Indonesia ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari ya keragaman agama yang ada yang diakui di negara kita Indonesia. Ada 6 agama yang diakui ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, baiklah, Nana Naomi, silakan lihat bagaimana perasaan kita setelah belajar tadi. Di sini ada kegiatan refleksi ya, jawab dengan jujur. Silakan kerja secara kelompok. Menurut perasaan kelompoknya bagaimana? Kita sampai di sini, kita akan melanjutkan nanti di minggu depan pelajaran selanjutnya untuk PKN-nya atau Pendidikan Pancasila. Kita akan mengenal ya. Kalau hari ini kita melihat tempat ibadahnya ya, hari besar keagamaannya ya, agama-agama yang di Indonesia. Minggu depan kita akan melihat bagaimana teman-teman kita yang lain agama dengan kita ya akan merayakan hari besar keagamaannya. Kalau kita umat Islam sudah tahu kan, kita merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mengenal, kita akan melihat bagaimana teman-teman yang berbeda agama merayakan hari besar agama mereka. Kita akan melihat contohnya ya.
Jadi hari ini untuk pelajarannya kita tutup sampai sini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa setelah belajar. Silakan ketua kelas pimpin doanya.